terus bagaimana sikap kita dukung soal ini untuk naik ke tingkat mahkamah, yaitu di tingkat diskusi akbar, dari melalui proses ini sampai LBMNU memutuskan masalah dalam diskusi yang penuh kebijaksanaan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Ada sebuah perbincangan yang cukup menarik, di mana perbincangan ini antara Gus Paki, Gus Fuad Pleret dan Said Qori Mudah dari Aceh, yang kemudian membincang ya dengan sangat lugas terkait dengan nasab Ba'alawi dengan sejumlah kitab-kitab rujukan. Tentu hal ini sangat menarik karena situasi hari ini memang sudah banyak upaya-upaya dari para pemerhati nasab yang memang dari awal terlibat dalam diskursus nasab Ba'alawi ini akan melakukan diskusi-diskusi dan seminar. Dan ini sebuah pembelajaran yang cukup menarik bagi kita semua yang memang pencinta sejarah, yang tentu mau mendapatkan informasi yang utuh, komprehensif terkait dengan nasab Ba'alawi yang memang sudah menjadi perbincangan yang cukup sengit ya sampai hari ini. Dan perbincangan ini tentu menarik untuk kita telaah, kita ikuti dan kita sebarluaskan supaya umat betul-betul paham akan situasi yang menjadi ya perdebatan ya. Nah, saya tidak usah terlalu berlama-lama, kita akan coba menyimak bagaimana perbincangan antara Gus Paki, Said Qori Mudah dan Gus Fuad Pleret terkait dengan ya hiruk pikuk masalah nasab nabaib ini. Kita simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wala haula wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kepada seluruh pemirsa, pecinta akal sehat dan peradaban yang dibangun dengan ilmu pengetahuan di seluruh Nusantara, saudara-saudara kita tercinta, salam sejahtera. Semoga semuanya tetap sehat walafiat, tetap bergembira, panjang umur, yang sakit bisa sembuh sehat kembali, diangkat sakitnya, yang lagi mengalami musibah juga Allah memberikan pertolongan, ridho dan rahmatnya selalu, sehingga Nusantara semakin jaya dengan penduduknya yang warga masyarakatnya yang semakin cerdas dan beradab. Nah, kali ini kami di Gus Fuad Pleret Channel kedatangan seorang tamu yang luar biasa, karena jauh-jauh beliau datang dari Aceh dan sekarang ingin menetap di Jawa untuk aktif membangun peradaban akal sehat itu sendiri terkait mengenai masalah pelurusan dzurriyyah nasab Nabi di Nusantara. Beliau saya perkenalkan ini seorang sayyid asli 24 karat yang bernama, sudah mungkin banyak yang kenal para netizen, para warga Nusantara, Sayyid Qori Al-Qusasi. Beliau secara nasab sangat kuat, terkonfirmasi sangat kuat, dan secara ajaran sanad juga masyhur, karena beliau adalah keturunan dari Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Qusasi, pembawa Thariqah Syatoriyah ke Nusantara. Sebagaimana kita ketahui bahwa Wali Songo dan Kesultanan Nusantara sangat kuat, baik itu secara prinsip maupun perlawanan kepada penjajah itu karena gerakan Thariqah ini. Dan salah satu pembawa Thariqah yang muktabar itu, yang sangat kuat sanatnya, adalah Thariqah Syatoriyah. Yang di Jogja sendiri nanti ada seorang konon nanti kalau terlalu berlebihan kayak Ba'alawi nanti
katanya ya kan wali kutub. Nah, kebetulan adalah keluarga kami dari Bani Syihabuddin, cucu Syihabuddin Dongkelan, Kiai Syihabuddin. Kebetulan juga adalah kakek buyut dari Kang Mas Gus Fuad Pleret menika. Jadi pertemuan antara Syarif Qori Kusasi dengan Gus Fuad Pleret adalah pertemuan satu putra ideologis, putra pembawa penyebar Thariqah Satoriyah di Nusantara. Demikian. Alhamdulillah beliau ini setelah hijrah ke Jawa dan kemudian membangun peradaban akal sehat di Nusantara, ini juga aktivis Nahdlatul Ulama. Jadi secara ideologis, secara secara ajaran itu adalah mengikuti mazhab dan pengikut yang mayoritas. Jadi katanya sabda Nabi, untuk mencari kebenaran sebenarnya carilah yang mayoritas, karena yang mayoritas ini terutama yang membawa kedamaian dan rahmat, ini yang harus kita ikuti, bukan sempalan-sempalan kecil yang keras, yang ego, yang arogan, apalagi yang rasis. Ini harus dimusnahkan dari bumi Nusantara. Nggih, gitu mungkin awalan dari kami. Untuk tema siang ini di bumi pleret tercinta Ngayogyakarta Hadiningrat, ini adalah tentang apa nanti akan beliau sampaikan nanti, karena kita akan menuju kepada suatu gerakan akal sehat, gerakan yang beradab. Jadi untuk bahasa beliau merungkatkan, ya kan, atau membatalkan atau memberikan penyadaran, validasi siapa nasab Nabi di Nusantara itu dengan cara yang beradab. Hindari cara caci maki, cara kebencian dan rasisme yang selama ini menimpa Bumi Putra dan Nusantara selama kolonialisme. Karena kita sudah merdeka, maka harus dihapuskan dari bumi Nusantara tercinta kita ini. Nah, menuju kepada seminar nasional tanggal 26 nanti di UIN Jakarta, Syarif Hidayatullah, ya kan, dimana juga dari saudara kita Kang Mas Kiai Syarif Rahmat, pengasuh Padepokan Dakwah Sunan Kalijogo, yang nanti akan membidani seminar nasional terkait menelisik pengaburan sejarah Islam di Nusantara dengan tema membedah validasi nasab Nabi, zuriyah Nabi di Nusantara. Itu nanti akan kita bedah dari sisi sejarah, dari sisi kitab nasab dan manuskrip, dari sisi juga mungkin yang sangat menarik karena ini akan menjadi diskursus peradaban, yaitu dari sisi kajian genealogi atau genetika atau tes DNA. Nah, demikian. Tamu kita hari ini mengupas tuntas tentang kitab nasab, tentang kajian zuriyah Nabi, terutama untuk mengkaji sekelompok orang yang selama ini merasa paling soheh dan ini membuat kegaduhan. Kalau keturunan Kesultanan Nusantara dan Wali Songo ini tidak ada masalah, karena tidak pernah menonjolkan nasab, tidak pernah mengkapitalisasi nasab keturunan mbahnya, dan juga tidak mengkotak-kotak baik dari sisi pernikahan, dari sisi dum-duman rezeki, katanya orang Jawa gitu, ya kan, untuk mengenai masalah pernasaban di Nusantara. Semuanya harus berbasis ilmu dan akhlak. Tetapi kemudian akhir-akhir ini sekelompok orang yang berasal dari Yaman, yang imigran dari Yaman, terutama yang bernama Fam Bani Alawi bin Ubaidillah Aba Alawi, ini dengan masif mengklaim dirinya sebagai keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Sampai dengan sombongnya mereka mengatakan, Nabi Muhammad kakek lu apa kakek ana? Kakek ente apa kakek ana? Di dalam darah tubuh ana mengalir darah Nabi. Nah, dari mana dia tahu? Apakah sudah diuji? Jangan-jangan klaim kosong, kan begitu? Kita mengatakan, oh saya punya emas. Ternyata suratnya diragukan atau enggak ada.
Apalagi setelah diuji kadarnya, ternyata bukan emas tapi kuningan. Lah, ini kan fatal. Penipuan di dalam Nusantara ini harus segera dihentikan, harus segera diluruskan. Demikian. Monggo untuk pertanyaan pertama dari Kang Mas Gus Fuad Pleret. Ini Said Kosasih itu kok buka-buka kitab nasab itu gimana ceritanya? Lah. Asalnya gimana? Oh, asalnya. Tahu-tahu kok peduli dengan nasab gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Menanggapi daripada langsung aja ya. Siap. Menanggapi daripada pertanyaan Gus Fuad, mata Allah fi kulli hayati ya, bersama keluarganya semoga senantiasa menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Yang penting sudah ada mawaddah, sudah ada rahmat, ya kan? Mawaddah warahmah, ya kan? Tinggal Maimunah, nikmah, dua nikmat, nikmatul hasanah. Alhamdulillah. Jadi diskusi santai aja, ya, nggak terlalu serius, tapi ada waktunya serius. Ya. Awalnya saya ini kan sudah lama ya mengkaji pelajaran ilmu nasab, tapi nasab saya sendiri gitu loh. Jadi pada beberapa waktu yang lalu ya, saya sibuk itu debat sama Wahabi, saya spesialis debat Wahabi ceritanya. Nah, di TikTok saya itu banyak tuh teman-teman ya. Terkadang saya bela Syiah, ya kan? Kenapa? Karena ya yang namanya pemahaman Syiah itu kan kesalahan menurut ahli sunnah ya, tapi menurut Syiah ya baik-baik aja. Nah, tapi ya artinya gini, terlepas apapun yang terjadi, yang salah tetap salah gitu loh ya. Orang Syiah yang salah ya salah, nggak bisa dibenarkan. Dan saya terus terang ahlu sunnah wal jamaah, akidah saya Asy'ariyah, lulusan pondok pesantren pun pondok pesantren Asy'ariyah, mazhab Syafi'i. Dalam beberapa waktu yang lalu qabla Ramadan sibuk debat Wahabi ya. Nah, dalam keadaan sibuk debat Wahabi itu tahu-tahu muncul di beranda saya itu ceramah Kiai Imad, ya kan? Jangan yang menyatakan bahwa Habib ini kakeknya sanadnya terputus. Dengan gaya beliau lah tentunya ya. Ya, kalau ada orang yang mengkritik Kiai Imad dengan keras, ya sebetulnya sepadan. Jangan mengkritik Kiai Imad aja, kritik juga yang lain ya, yang lebih keras lagi ya. Nah, tapi terlepas dari itu, saya punya berpikir begini, loh, ini orang berani-beraninya sih napi-napiin nasab orang gitu, Membatalkan nasab orang. menafikan itu membatalkan. Nah, saya pertama nggak peduli kan, kedua lewat nggak peduli, ketiga saya jadi mikir ini kok tambah viral gitu kan. Nah, akhirnya saya cari tahu, saya belilah kitab tuh banyak-banyak. Nah, ini kitab khusus nih, barang langka. Kalau yang bisa beli kitab ini ya secara umum sulit, bukan mudah ya. Nah, itu. Ini semana-mana saya tenteng saking bahagianya saya. Lu sekarang saya tinggal di Bekasi, saya tenteng ini. Kemana saya tenteng? Karena apa, ketika ada orang berbicara soal nasab, nggak ngomong-ngomong aja gitu. Ada data dan fakta. Ini belum lagi di laptop saya. 2 buah laptop tuh penuh dengan kitab nasab. Berapa jumlahnya? Sekitar laptop ini 250 judul kitab nasab. Yang satu lagi 250 judul kitab nasab. Satu laptop. Yang satu laptop. Satunya? Yang satu lagi di situ tuh. Cuman itu kekurangannya kalau kita capot ini mati. Nah, jadi itu fungsinya data-data yang nggak bisa korel. Saya di situ. Ini nggak bisa korel. Nah, itu bisa korel. Jadi saya menyalin susunan nasab pakai sistem korel. Nah, saya pakainya di laptop satu lagi, dan ini catatan buku-buku nasabnya itu sekitar 150 file data kitab, terlepas yang saya beli ini. Nah, yang kedua, muncullah keinginan saya. Yang pertamanya, saya itu punya misi sama kawan saya di Aceh itu. Misinya
ba'da Syawal kita harus debat Syiah. Itu misinya pertama. Namun berpisah jalan. Yang teman saya itu berubah ke Syiah, tetap saya beralih ke pembahasan nasab gitu. Nah, saya pelajari nasab, saya pelajari. Rencana saya mau ngurungkat Kiai Imad. Ini saya nggak ada tedeng-aleng-aleng ngomong, nggak Ustaz. Mau membantah Kiai Imad? Membantah, melawan, gitu, membela Ba'alawi saya. Ya, artinya menurut saya kan selama ini yang saya tahu ya beliau ini sadar gitu kan. Kok datang Kiai Imad ngebatalin semampu apa sih ilmunya, gitu loh. Yeah. Nah akhirnya saya beli kitab, saya pelajari kurang lebih 1 bulan, jalan 2 bulan lah. Dengan kurang tidur. Ya, udah pasti saya. Istri saya sampai protes, padahal nggak punya syahwat lagi apa gimana? Pengorbanan ya. Pengorbanan. Istri yang keberapa itu? Pokoknya istri lah. Off the record ya. Off the record. Nanti di viral yang kagak. Iya. Nah, jadi saya pelajari, saya catat, saya pindahin ke satu buku penuh. Itu saya minta ke buku kosong sama kawan saya yang punya percetakan tuh. Habis saya coret-coret. Nah, alhasil saya punya kesimpulan, aku nggak bisa ngurungkat Kiai Imad. Justru dia dapatkan aku hidayah. Jadi beliau ini saya jadikan asbabul hidayah. Kalau begitu aku harus bela beliau untuk kebenaran. Ya gini loh prinsipnya. Orang benar jangan ditentang. Betul nggak? Betul. Lo kalau kita menentang orang benar kita offset. Gitu loh. Pergunakanlah ilmu untuk membela kebenaran. Betul. Allah kasihkan ilmu kepada orang yang berilmu terkadang nggak pandang bulu. Apaan ya? Iya. Kadang manusia bejat, ya. Secara morfologi kita pandang orang tuh bejat, kasar, ya nggak? Aib lah katakan. Tapi kalau Allah percaya ilmu sama orang tuh, Allah nggak lihat keadaan dia. Anda yang punya adab, Anda yang punya sopan santun, halus, lemah lembut, tapi Allah nggak percaya ilmu sama Anda. Ini salah satu yang harus kita pertimbangkan, gitu. Laki Imad Allah percayakan ilmu kepadanya. Banyak orang bersorban, cuman nyap-nyap doang, nggak ada kajian ilmu. Suruh baca kitab, Allah mantap salam, nggak bisa. Gitu. Nah, ilmu itu al-ilmu saifun hadikun. Saya punya istilah. Ilmu itu pedang yang tajam. Idza kharaja, bila pedang itu keluar min judbihi, daripada sarangnya, daripada sarungnya, faqatta'a ma amamahu, maka putuslah apa saja yang ada di hadapannya. Betul. Pedang kalau udah keluar, Pak, ya siapa aja putus, pohon putus, kan gitu. Nah, dan yang selain itu al-ilmu yankashifu bihal matlub. Ilmu itu membuka tabir rahasia yang orang nggak tahu dibuka, itu ilmu. Jadi kalau kita berbicara soal ilmu, ya, itu ndak usah, yang nggak paham, ya ndak usah komentar, gitu loh. Telusurilah sejauh mana kekuatan ilmu itu berjalan, gitu. Jadi kalau orang menafikan nasab seseorang dengan ilmu, itu hak. Tapi kalau orang menafikan nasab seseorang tanpa ilmu, itu kejahatan. Jelas nggak kira-kira? Jelas. Saya berpikir orang benar nggak boleh dilawan. Kalau saya melawan orang benar, saya melawan aulia Allah. Melawan Allah itu sendiri. Ya. Karena Allah kan al-haq. Itu hakikatnya. Yeah. Cuma kalau kita bilang melawan Allah kayak gitu, dianggapnya kan lain lagi baik. Kan? Ya. Artinya melawan orang benar sama dengan melawan aulia Allah. Inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi Kiai Imad itu salah satu yang saya anggap, ya, terserah orang mau nganggap apa, dengan keberanian dia udah ada ciri keaulian pada diri dia. Apa cirinya? Berani mengungkapkan kebenaran di mana orang yang punya ilmu nggak berani mengungkapkan kebenaran. Betul. Ada kiai jenggot panjang tapi dia takut membawa kebenaran. Ini anak muda ini nggak takut. Di situ ada ciri-ciri ketidakkhawatiran pada dirinya. Itu adalah jadi aulia. Nah, saya nggak mau
keluar dari jalur ciri itu. Setidaknya walaupun saya nggak saleh, ya saya nggak saleh, saya nggak ahli wirid. Orang wirid saya mah ngerokok, gitu ya. Tapi setidaknya ada keberanian saya seperti keberanian aulia, tidak ada ketakutan dalam dirinya. Sampai hari ini saya mau dipukul orang gara-gara tentang apa tadi? Ba'alawi. Pukul aja kalau bisa mah. Negara punya hukum. Ya enggak sanggup kulawan sama tangan, kulaporkan ke polisi. Enggak sanggup juga kalah, ya Allahumma anta salam, diamlah. Diam bukan berarti enggak ngelawan tapi enggak ngelawan secara fisik gitu loh. Tapi na'udzubillah sampai hari ini enggak ada yang mempersekusi saya, karena yang saya ajak itu adalah kajian ilmiah. Dan perlu diketahui, kalau dalam diskusi apa yang saya sampaikan, apa yang kami pahami ini ternyata salah, nggak malu kita syahadat. Kebenaran harus unggul. Paham nggak? Iya. Iya. Apa kata Allah? Wa qul ja'al haqqu wa hazaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Fonisnya itu. Yang betul tetap jalan, ya kan? Tegak. Yang batil tetap runtuh. Jadi kalau yang batil itu walaupun bertahan ratusan tahun, yang runtuh tetap runtuh. Ya. Nah, untuk sementara ini kita paham, Ba'alawi itu sudah diakui sebagai keturunan Nabi 600 tahun kurang lebih sekarang. Sampai sekarang ini, taruhlah kalau nggak 600, 500. Segitu lama ya. Di Indonesia berarti sejak Mufti Betawi itu ya, kira-kira? Enggak, sebelumnya udah. Udah. Sebelumnya udah, cuman kalau di zaman Mufti Betawi kan udah masyhur. Oh, gitu. Itu terlepas itu tim-tim ahli sejarah yang bisa mengungkap. Saya nggak paham. Saya bicara saya masalah nasab. Nah, artinya apa tuan-tuan yang rahmati dari Allah? Kalau sesuatu nasab itu batil, ya, itu mardud, ya itu tidak benar, mesti ada jalan terbongkarnya. Ya salah satu jalan terbongkarnya kan teriak-teriak. Di dalam diri saya mengalir darah Nabi, sakit kepala aku dengar. Iya, sekarang gini lah. Yang kalau kita mau tinjau sejarah ya, yang berhak ngaku di dalam dirinya mengalir darah Nabi itu yang pernah minum darah Nabi waktu darah bekam dulu. Kalau nggak salah namanya. Atau nyamuk yang pernah menggigit. Tapi kan nggak ada keturunan, ya kan. Tapi ibaratnya sahabat Nabi itu minum darah Nabi, kalau nggak salah namanya Ibnu Zubair, kalau nggak salah. Ya silahkan teliti kembali. Tapi intinya kejadiannya ada. Seandainya keturunan Abdullah bin Zubair ngomong, di dalam diri saya mengalir darah Nabi, pantas. Dalilnya ada. Uang Abdullah bin Zubair pernah minum darah Nabi kan gitu. Gitu kan. Bahkan ada yang parah lagi. Ketika Nabi Muhammad Mi'raj itu ada ceramah. Ya, yang cuma kalau ditanya bukti kapan dan mana itu kan kita nggak rekam, direkam di otak aja waktu dengar kan. Apa katanya? Ketika Nabi Mi'raj, kami juriyahnya itu hadir dalam sulbinya. Itu kan repot, dongeng sebelum tidur. Kita tanya, Nabi Mi'raj, Sayyidah Fatimah sudah lahir, gitu loh. Lah berarti kan sudah pisah antara diri Nabi dengan sulbinya. Bagaimana bisa hadir waktu Isra Mi'raj? Uang Sayyidah Fatimah masih di bawah. Gitu loh. Itu kira-kira seperti itu. Oke lah. Terlepas dari itu, intinya dalam pengkajian muncullah data-data yang memang semua yang disampaikan oleh Kiai Imad sampai hari ini belum ada saya dapatkan informasi kitab sezaman yang menyatakan Ubaidillah itu punya anak namanya Ahmad bin Isa, punya anak yang namanya Ubaidillah atau Abdullah. Nah, kalau ada silakan kita bukakan informasi dalil, gitu loh. Jelas nggak kira-kira? Ya. Oke, apa lagi? Ya. Kalau kemudian ada suatu penyanggahan begini, sesuatu yang tidak terkonfirmasi tidak ada, sesuatu yang terkonfirmasi tidak ada, bukan berarti itu tidak ada. Itu kan salah satu sanggahan seperti itu. Jadi kekosongan, ya kan, kehampaan nama Ubaidillah sekitar 550 abad itu bukan berarti itu tidak ada, tetapi harus dikaji dengan berbagai macam kajian, tidak hanya kitab nasab, untuk membuktikan bahwa ternyata Ubaidillah itu bisa jadi ada, karena kemasyhuran
di era sekarang sama atau era-era abad-abad setelah itu, setelah abad kekosongan itu. Monggo. Oke, baik. Kaidah itu dalam ilmu usul namanya al-aqidatul asyirah, ya, yaitu pembahasan daripada kaidah yang al-qaidatul asyirah, kaidah yang ke-10. Disebutkan adamul ilmi bid dalil laisa ilman bil adam, atau dalam istilah lain adamul wujudan laisa nafyan lil wujud, ya, artinya tidak mengetahui dalil sesuatu itu bukan berarti tidak mengetahui dalilnya, artinya mesti ada dalil yang lain yang bisa menunjukkan ketiadaannya, kan gitu. Atau tidak mengetahui keberadaannya sesuatu itu bukan berarti menafikan atau meniadakan keberadaannya. Contoh gini, Gus Fuad, ya, secara jelas nggak ada uang di rumahnya itu 1 M, tapi bukan berarti nilai 1 M di dalam rumahnya itu nggak ada. Paham nggak? Berarti ketiadaan uang 1 miliar di dalam rumahnya tidak berarti benar-benar meniadakan bahwa beliau tidak punya uang 1 miliar gitu loh. Paham nggak kira-kira? Cuman itu akan saya bahas dalam diskusi ilmiah nanti. Kalau saya bongkar sekarang ya nggak seru, ya kan? Setuju. Nah, cuman kesimpulan gampangnya gini, apapun ceritanya, mau tadi apa kata ibarat tadi, tidak ada bukan berarti tidak ada, gitu kan? Intinya gini, apapun ceritanya dalil wajib. Jadi maksimal kalau dengan ini maksimal bisa jadi mereka keturunan, cuma bisa jadi. Padahal nggak jadi ya enggak. Ya artinya karena nanti kan konfirmasi di di disiplin ilmu yang lain juga menunjukkan memang tidak ada. Memang bisa jadi tidak adanya dalil itu tidak menunjukkan tidak ada. Tapi kalau ini ya berarti kan maksimal kan bisa jadi. Tapi ternyata kalau kita konfirmasi dengan misalnya disiplin ilmu DNA, disiplin ilmu sejarah, disiplin ilmu kebudayaan memang menunjukkan benar-benar tidak ada. Ya, tak kasih bocoran sedikit. Kaidah tersebut kita pahami misalkan gini. Adamud dalil aqli ala wujudi amri ma la ya'ni adamu wujudihi li'annahu qad yakunu sabitan bid dalili sam'i, ya, atau ghairihi fad dalilu yajibu alaihi tawad la al-aqsu bima'na annahu yalzamu min wujudihil wujud wala yalzamu min adamihil adam, ay adamul madlul alaihi. Artinya apa? Contohnya, tiadanya dalil akli yang dapat membuktikan terhadap keberadaan sesuatu perkara itu bukan berarti perkara tersebut tidak ada wujudnya. Contoh, kita nggak bisa membuktikan dalil wujudnya Allah, bukan berarti Allah itu tak ada, gitu loh. Paham nggak ya? Tapi ya, sebenarnya bukti keberadaan wujud Allah itu bagi yang nggak menemukan dalil tetap ada dalilnya, gitu loh. Bukan sama sekali nggak ada. Tetap ada dalilnya. Tetap ada dong. Cuma belum menemukan. Cuman belum menemukan. Tapi selama tidak menemukan dalil bukan berarti Allah itu tak ada. Betul itu. Selama tidak menemukan dalil bukan berarti Ubaidillah itu bukan anak Ahmad bin Isa, gitu loh. Cuman persoalannya ya kan, selama ini ya, kenapa ada penetapan? Selama tidak adanya dalil Ubaidillah anaknya anaknya Ahmad bin Isa nggak ketemu dalil, bukan berarti nggak ada. Jelas kan, paham nih? Oke, selama itu ya endingnya nggak punya pengetahuan ya tentang Ubaidillah kan? Kenapa di abad ke-9 kok ada penetapan Ubaidillah itu punya ayah namanya Ahmad? Berarti ada sudah menemukan dalil. Ditanya, ketika kamu sudah mengisbat Ubaidillah punya ayah namanya Ahmad, mana dalilnya? Karena dalil itu wajib. Tidak ketemu ngada-ngada. Gitu loh. Ketika Anda menyatakan Allah wujudnya ada dalilnya, wujudnya Allah, mana? Tidak ada datanya. Berarti Anda mengada-ngada, Anda nggak punya kemampuan untuk menunjukkan dalil. Bukan berarti Allah nggak ada, kan gitu kan? Nah, ini logika bicaranya. Jadi konsepnya, orang wajib mengetahui dalil. Karena kalau orang nggak mengetahui dalil, lemah orang itu dari akal.
Betul. Karena menemukan dalil wujudnya Allah bukan secara nakli tetapi juga secara akli. Nah, membuktikan dalil Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa tidak bisa secara nakal, harus secara akal. Nah, akal itu juga nggak sekonyong-konyong, ngakal-ngakali kalau sekonyong-konyong. Gitu. Jadi pembuktian secara akal, oke, sekarang kita secara data kitab nggak ketemu. Tapi Anda pengen jadi Habib, jadi Sayyid kan? Iya nggak? Oke. DNA. Karena ketika ada satu perselisihan yang nggak ketemu dalil, maka isbatnya itu harus melalui pembuktian secara akli. Apa pembuktian secara akli? Pembuktian secara teori ilmiah yang dimiliki oleh orang-orang yang paham tentang digital teknologi terkait mendata atau meneliti atau menemukan darah seseorang yang berasal dari darah orang lain atau dari darah Rasulullah gitu loh, yaitu tes DNA. Lah kalau tes DNA bukan jalur Sadah, tahu-tahu jalur Yahudi, ya kan lucu. Ya, misalkan, tapi saya kan nggak paham ya soal itu, saya nggak ngomentari, makanya saya nggak punya ilmu dalam sesuatu perkara. Yang layak bagi saya adalah diam terhadap suatu perkara. Jadi kalau menurut kajian kitab nasab, memang Ubaidillah itu tidak terbukti sebagai anak dari Ahmad bin Isa al-Muhajir, atau Ahmad bin Isa al-Muhajir itu kalau dalam kajian kitab nasab yang sudah dilakukan oleh Said Qorek itu tidak punya anak namanya Ubaidillah. Belum ketemu, nggak ada. Tidak ada, berarti tidak. Ya, kalau kita kaidahkan daripada kaidah usul fikih yang menyambung masalah dengan masalah, ya, ketiadaan sesuatu itu la yu'tabar, dianggapnya majhul. Al majhulu lam yuhkam alih, nggak dianggap ada, nggak dihukumin. Dan tidak boleh ditetapkan kan berarti? Iya, nggak ada, orang perkara nggak ada kok ditetapkan ada. Iya, makanya kalau menetapkan harus bisa membuktikan hujahnya gitu ya, argumentasinya gitu ya. Gitu. Iya. Ini mohon maaf, Gus, aku minta berkah ini nggak pakai cangklung sampai. Nanti istrinya jadi 4 nanti. Alhamdulillah. Kalau terkait mengenai masalah DNA, kita pahamlah kerungkatan, bahasa beliau kerungkatan kegagalan telak dan yang paling ditakuti mereka kan masalah DNA, karena ini kan tak terbantahkan, ya kan, dan itu empiris sekali, dan ada bangunan prosedur kajian struktur keilmuan yang sekian ratus tahun. Kalau mau membantah ini berarti harus membuat prosedur kajian ilmu yang bisa menandinginya, bisa menggugurkan ilmu lama dan dengan ilmu baru. Sebagaimana ketika hukum fisika klasik Newton itu berlaku dengan masif di dalam dunia ilmu fisika kita, hingga kemudian akhirnya ada ilmu relativitas fisika modern itu tidak berlaku untuk kecepatan cahaya, dan seterusnya, ada hukum relativitas dan lain-lain semacam itu. Jadi ada semacam kajian ilmu baru yang bisa meruntuhkan kajian ilmu yang lama, dan ini silakan kalau mampu untuk kajian DNA itu sendiri, kan begitu. Itu yang patut dicatat. Nah, tapi kita tidak membahas masalah itu. Kita membahas mengenai masalah poin-poin penting dari kajian pemanasan sebenarnya, masih belum menuju ke seminar nasional nanti, dari keilmuan ke dalam ilmu dan eksplorasi penelitian, ya kan, termasuk juga mungkin pendalaman ruhani beliau, intuitif beliau dengan segala macam ratusan kitab nasab itu untuk menggali benarkah Ba'alawi Hadramut dari imigran dari Hadramut Yaman ini benar-benar keturunan Nabi. Dan ini harus bisa dibuktikan. Mereka bisa membuktikan, sehingga pembuktiannya terbalik, kan itu kan. Sebenarnya kalau negara mau hadir sebentar ini selesai. Atau kalau ada orang ngaku cucu Nabi, kita tuntut pembuktian lu gimana kalau kamu ngaku cucu Nabi, selesai sebenarnya. Maka dia harus bisa membuktikan
dengan kajian-kajian atau dengan bukti-bukti yang empirik. Misalkan satu nasab saya ini, isbat saya internasional ini, saya diakui keluarga besar saya ini, atau tes DNA saya ini. Dan ini sama dengan keluarga besar Nabi yang disepakati secara internasional. Ternyata kan kosong dan tidak ada. Jadi semacam itu. Oke, saya sampaikan lagi. Ini banyak juga beredar di masyarakat bahwa Rabithah Alawi itu tidak menangani selain nasab Ba'alawi kan. Oke. Kalau tidak menangani nasab Ba'alawi, kenapa oknum habaib yang beredar di masyarakat itu tidak pernah menganggap keluarga-keluarga sultan sebagai Sadatul Ashraf, padahal mereka punya nasab, gitu loh. Kenapa mereka menafikan zuriat Nabi yang asli yang ada di Indonesia? Ini salah satu bentuk bahwa Allah nggak reda, maka terjadi hal seperti ini, gitu loh. Jadi teman-teman semua, handai taulan semua, baik yang pro Ba'alawi atau tidak pro Ba'alawi, Anda berpikir yang cerdas lah, gitu loh. Yang kita bahas ini bukan sedang menafikan Ahlul Bait Nabi, gitu loh. Lo bukan Ahlul Bait kok ngaku-ngaku. Iya wajar kita menafikan orang yang bukan Ahlul Bait, gitu loh. Yang Ahlul Bait ini yang ada datanya, ada sanadnya. Saya punya manuskrip sanad saya, sanad silsilah, ya itu abad 12 Hijri, ya. Dan dilanjutkan penulisannya sampai keturunan bapak saya terakhir, ya. Jadi berpikir objektif, ya. Ada beberapa beredar ditulis di Facebook, dibikin rekayasa kata-kata ditolak sama Rabithah. Saya marah. Ya, benar itu. Pernah mengajukan isbat ke Rabithah Alawiyah. Ngapain? Nggak pernah saya. Minta isbat sama Rabithah nggak pernah. Gitu. Karena? Ya, artinya saya tahu. Karena boleh jadi begini loh, perasaan firasat saya gini. Boleh jadi mereka nggak pernah tahu nasab kita. Betul. Gitu loh. Nah, saya juga diundang pada tahun 2017 kalau nggak salah ya. Itu diundang dalam satu seminar yang dihadiri oleh Al-Habib Aiman Al-Habsyi dari Yaman terkait membahas soal nasab Wali Songo dan nasab keluarga Al-Hasani dari marga-marga Al-Syaiban, Al-Idrisi, Al-Hasani, terus marga Langgawi. Itu pernah diundang di kantor Rabithah. Itu kita datang, gitu loh. Jadi sebetulnya secara penjelasan secara lisan bijaksana banget dari Rabithah, dari ketuanya dulu kalau nggak salah Al-Atas, Habib Ahmad kalau nggak salah Al-Atas. Ya, tapi terlepas dari persoalan itu di masyarakat ya banyak, nggak mungkin siapa tuh namanya yang maki-maki itu yang ceramah siapa? Bahar bin Smith ngomong bahwa Wali Songo itu nasabnya putus ke bawah kan, tidak berketurunan. Sama. Lah itu kan Ali Dina Segaf. Ya, kenapa dia berani seperti itu? Karena dia juga ada doktrin. Seseorang yang ada doktrin dari atasnya, maka dia berani berucap. Misalkan kayak kita keturunan Wali Songo, kenapa kita berani kayak gini? Karena kita tahu kalau Ba'alawi itu ternyata bukan keturunan Nabi. Nah, kalau memang dia keturunan Nabi, ya jangan lari dong dari masalah, gitu loh. Ya cepet-cepet ajak orang-orang ahli ilmu dari kalangan Ba'alawi yang ahli nasab, buka satu diskusi, undang semua orang, ya. Jangan katanya Rabithah deket, datang aja ke sana. Ngapain datang ke sana? Emang kita nggak ada kerja lain, gitu loh. Lah dia yang mempunyai masalah, ya buka dengan cara legowo, diskusi sambil ngopi. Dari sebab apa kalian menafikan nasab kami punya data. Ini abad keberapa yang kalian perlu? Abad kelima, ini ada abad kelima. Jelas gak? Lah ini simple kan? Lah ini diundang malah nggak ada, malah nyap-nyap suruh pulang ke Yaman, lapor ke presiden, minta keputusan DPR supaya kita deportasi ke Yaman. Ini kan ya itu permintaan dia sendiri. Iya. Ini mudah-mudahan kalau malaikat mengamini kan bahaya. Iya. Salim itu ya. Jangan sampai jadi kayak Rohingya lah. Takutnya nanti kejadiannya. Ya, tapi kalau mereka maunya begitu gimana? Ya nggak, wallahu a'lam. Kita tidak ada lah niatan untuk seperti itu. Bangsa Indonesia ini rapi banget orangnya. Rapi, ramah, kan? Jangankan orang Yaman,
Orang cek aja aman di Indonesia. Betul. Aman. Buktinya orang Jawa ada yang kawin sama Cina, ya kan, hingga matanya cipit, hidungnya pesek. Ya. Orang Aceh ada yang kawin sama Turki, matanya biru, hidungnya mancung, ya kan. Kalau sampean pesek. Iya. Mutasi ke 30. Jadi mungkin gini, Said Korek, karena Rabita Alawiyah itu memang tidak punya data dan tidak bisa membantah kajian kitabnya Kiai Imad dan Said Korek dan yang lain, Kiai Nur Ihya dan yang lain. Nah mereka mau melarikan topik utama, iya. Jadi makanya dibilang kita mau merebut atau membegal nasab, enggak, kita itu enggak pernah. Makanya Said Korek juga enggak pernah minta pengakuan Rabita, karena memang kita itu enggak pernah minta diakui. Ya kan? Bagaimana kalau kita minta pengakuan kepada orang yang bukan sadah? Iya, masalahnya kan lucu. Gitu. Iya, betul. Emang Rabita itu sadah? Iya. Bukan? Tidak ada di antara kita semua pejuang nasab ini, pejuang yang ingin meluruskan nasab Nabi ini pernah minta isbat ke Rabita Alawiyah. Tidak ada, dan itu fitnah besar. Bisa dibuktikan, silakan. Kalau ada bukti, sepil buktinya. Tidak pernah kami seperti itu. Ya, mungkin di luar kita ada, tapi kalau kita itu nggak pernah peduli kok kayak gitu. Emas itu kan nggak pernah minta diakui emas. Kita keturunan sultan, ya. Itulah nama kita dari jalur sultan Aceh Teku, dipanggil Ampun. Udah ada dari sononya. Di Jawa Raden. Nggak ada urusan kita harus dipanggil Sayyid. Betul. Walau kita memang Sayyid gitu. Betul. Di Jawa itu ada Raden, ada Gus, Tubagus, ada Lora, ada apa lagi ya? banyak, Mama, Ya, Aceng, ya Aceh, ya. Itu menunjukkan jalur ke ini, ke Sultan, ke Rasulullah. Nah, makanya teman-teman semua cobalah berpikir cerdas. Ini bukan satu fitnah ya. Ini ingin membongkar satu kenyataan yang dulu kita nggak tahu kenyataannya seperti ini, gitu loh. Ya. Nah, terus bagaimana sikap kita dukung soal ini untuk naik ke tingkat mahkamah, yaitu di tingkat diskusi akbar dari melalui proses ini sampai LBMNU memutuskan masalah dalam diskusi yang penuh kebijaksanaan. Dan sekarang gini, saya pingin banget loh, Mbak Alawi ini ya dia di Banten besok tahu-tahu punya kitab abad kelima yang benar-benar bisa dibuktikan, nggak perlu manuskrip lah, ada kitab abad kelima gitu kan, yang dikarang oleh ulama ahli nasab di abad kelima yang menguraikan tentang nasab sadah. Di situ dia menerangkan adanya Ubaidillah secara ilmu nasab dan jelas kita bisa buktikan nggak tanpa ada bantahan. Subhanallah, itu saya harapkan. Itu tamani. Enggak apa-apa, tamani boleh sesekali, enggak boleh sering-sering. Nah, kalau sering melatih hil yang mustahil. Ya memang kalau kita pikir kemustahilan itu kan persoalannya tidak ada sama sekali, ada wujud ya. Tidak ada sama sekali. Yang menarik kan gini, Said Korek ini awalnya mempelajari kitab-kitab nasab secara intensif. Itu kan dalam rangka mau membela Habib, mau membela Pak Alawi. Ternyata setelah pelajari secara intensif, ternyata ya memang tidak bisa dibela karena memang rungkat bener. Kan gitu ya. Yang menarik begitu. Maka muncul video saya awal pertama ketika teman saya rekam ya. Nah, merekod terkait pandangan saya apa yang hasil kamu dapatkan setelah belajar mengkaji nasab Mbak Alawi. Saya prediksikan 2035 Mbak Alawi rungkat. Ternyata lebih cepat daripada dugaan Said Korek ya. Sama Tuhan dipercepat lagi gitu. 2023 udah rungkat ya. 2035. Ya, enggak dipercepatan menjadi 2023. 2023 itu. Kalau kemarin Salim bin Jindan mencoba untuk playing victim atau apa ya, saya kenal baik dengan beliau. Saya ketemu di Istiqlal juga. Saya berangkulan dengan beliau. Jadi kami sebagai anak bangsa tidak ada benci, tidak ada apapun ya kan. Kami ingin setelah ini berakhir itu kami berangkulan sebagai anak bangsa, warga yang saling berdamai mesra ya kan, untuk membangun peradaban Nusantara. Cuma gini, wacana itu menarik ketika beliau kemudian memainkan playing victim untuk minta agar
pribumi, ya kan, itu rame-rame minta ke presiden, ke DPR dan lain-lain untuk mendeportasi mereka ke Yaman. Pertanyaannya yang pertama, misalkan ke Yaman, terus mereka mau ngapain, ya kan? Jadi gitu. Kita tahu lah Yaman sekarang lagi dalam kondisi yang kacau balau, miskin, ya kan, hancur-hancuran, kelaparan, perang saudara. Justru sebenarnya karena bangsa Indonesia ini selalu aktif di dalam perdamaian dunia, ya kan, dan selalu ambil bagian dengan pasukan Garudanya, dengan pasukan perdamaian ke Kongo, Vietnam, Kamboja dan lain-lain. Maka sebenarnya Robito Alawi ini kan banyak orang yang jadi pendakwah, kan begitu. Biar ada gunanya, mereka ini keturunan Yaman. Mari kita usulkan bareng-bareng, ya kan. Kiai-kiai udah banyak, pesantren udah ratusan ribu, santri banyak, ya kan. Lah Robito Alawiyah ini karena keturunan Yaman, biar ada gunanya, ada manfaatnya gitu loh. Kita kirim ke Yaman untuk mereka jadi duta perdamaian, untuk menasihati pihak-pihak yang bertikai, ya kan. Kalau mereka punya harta kekayaan dari Nusantara bekerja di sini, ya ingatlah saudaranya kelaparan itu. Kita kirim ke sana biar mereka itu, ayo kita tak ceramahi kamu biar berdamai. Jangan. Biar kayak orang Indonesia. Jangan, Iya. jangan kasihan. Sampai ke sana diusir malah Yaman. Oh, gitu. Ya udah biarin di sini, cuman baik-baik aja. Nah, nggak usah ngaku-ngaku keturunan Nggak usah Nabi ngaku keturunan kalau Nabi. tidak bisa membuktikan. Sebab kalau sampai ke sana gaya-gaya kayak di sini udah habis juga dia. Betul. Ya siapa tahu. Ya Dan kan? ini kan juga beredar itu apa jadwal roadshow Habib Umar Al-Hafid Ya. gitu ya di Indonesia. Dalam suasana seperti itu tuh ngapain gitu loh. Panitianya itu kan cari gara-gara kayak gitu. Cari gara-gara ya di Habib Umar Al-Hafid kan ulama besar, banyak orang meyakini sebagai wali. Mbok sudah memberkahi Yaman yang berantakan Ya. itu. Kalau Indonesia kan nggak berantakan, baik-baik saja. Mau diberkahi apa lagi? Nah pertanyaannya gini, kayak dulu si Gus Yahya sebelum jadi ketua PBNU itu kesini itu mau memberi berkah atau minta berkah yang jelas dong. Nah, itu kalau di sini mau memberi berkah, Indonesia itu sudah penuh berkah. Yang butuh berkah itu Yaman. Gitu loh. Ini bukan masalah pribadi, bukan masalah ini loh. Bagi saya itu kan ngaco itu kayak gitu itu. Dalam suasana seperti ini apa tidak memperuncing persoalan? Apa tidak menaikkan tensi? Tuh. Nggak, takutnya gini, takutnya bikin berkah Indonesia kawin sama wanita Indonesia. Tak tahu sudah pandai belum ini. Ulang tahun. Lebih baik ya keliling Yaman lah, nasihati pihak-pihak yang bertikai, ya kan. Iya, kalau memang Jadi gitu. Kalau memang waliullah, ya kan, karomah, doakan Yaman biar makmur kan gitu kan. sama dengan dulu Wali Songo itu ketika geger-geger di Majapahit itu kan oleh Wali Songo diberi solusi bagaimana menangani itu supaya kegegeran itu tidak meluas kemana-mana. Karena Indonesia nggak ada geger, nggak ada apa-apa, baik-baik saja semuanya. Ngapain juga mau ke sini gitu. Ini bukan masalah loh, bukan masalah pribadi loh. Ini masalah masuk akal atau tidak masuk akal aja. Kalau saya itu. Ya intinya gini, dalam kaidah ilmu nasab, ya bisa sampaikan nih. Syarat isbat nasab, syarat tetapnya nasab dibatasi dengan rukun. Itu 4. Yang pertama jihatu itsbatin nasab, turukun taqlidiyatun li itsbatin nasab. Terus ujaraatu idariyatun wa auraqun matlubatun. Ya, yang ketiga ya. Yang keempat asalibu itsbatin nasabi syarif. Itu yang keempat. Jadi yang pertama adanya badan verifikasi nasab. Itu adalah taruhlah ada ya. Kita juga punya ya. Robitoh lah ya. Yang kedua turukun taqliyatun li itsbatin nasab. Ya, yang metode tradisional untuk membuktikan nasab seseorang. Itu yang kedua metodenya. Yang ketiga ujaraatun idariyatun wa auraqun matlubah. Itu yang ketiga, itu prosedur administrasi sekaligus adanya data-data yang memang perlu. Itu yang kedua, harus ada data. Nah, kalau nggak ada data gimana sih? Ya, yang keempat asalibu itsbatin nasabi syarif. Itu syarat 4. Nah, metode pembuktian keturunan syarif. Nah, jadi yang menjadi dari 4 ini setiap satu syarat itu ada rukun syaratnya, ada rukunnya di dalamnya. Kalau isbatun nasab, ya jihatu isbatin nasab atau badan verifikasi nasab itu ada 3 syarat di dalamnya. Ada 3 rukun. Yang pertama adanya nakobah. Ya kalau nggak ada nakobah ya nggak bisa. Siapa yang mau ahlinya?
Yang kedua, adanya kemampuan ahli nasab. Ahli nasab itu pinter. Lah kalau dia nggak paham ilmu nasab, bagaimana dia menetapkan nasab? Yang ketiga, ahli nasab itu atau peneliti nasab-nasab sadah itu mesti diakui legalitas keilmuannya. Juga mesti diakui dia harus berdasarkan daripada keturunan sadah. Ya kalau orang bukan keturunan sadah nggak boleh jadi nakib. Betul. Gitu loh. Lah sekarang Robitoh itu kan bukan keturunan sadah. Kok kita harus lapor sama dia tentang nasab kita? Lucu lah. Orang nasab dia aja nggak bisa dipertanggungjawabkan kok. Kok kita dituntut untuk ada nggak pengakuan dari Robitoh? Apaan? Pengakuan dari apa? Sehingga kita marah-marah sama dia. Nggak ada guna. Makan nasi basi lah namanya itu. Nah, terus syarat kedua itu turukun taklidiyatun li itsbatin nasab. Apa artinya metode tradisional untuk membuktikan keturunan? Apa metode yang pertama? Ya, rukunnya awraqun wa suhukun qadimatun wa musyajjaratun tafidu bi sihhatin nasab. Ya, yaitu punya manuskrip kuno. Ya kalau manuskrip menetapkan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa ngandelin abad ke-8, 9 ke-10, sementara abad 7, 6, 5 sampai 4 enggak ada data manuskrip yang menerangkan yang 9 abad ke-9, ya itu namanya ijtihad individual gitu loh. Mengakui sendiri berarti Ba'alawi dianggap sebagai sadah oleh dirinya sendiri di abad 9. Terus ulama kita ini kena prank gitu loh. Karena jubahnya, ya kan? Karena anggapan sebagai wali. Indonesia ini asik loh. Orang gila aja bisa dianggap wali. Dengan istilah wali majdub. Enak. Maka kalau pengen jadi wali nggak usah pakai sanad nabi aja. Jadi orang gila. Jadi orang gila juga bisa jadi wali. Gitu. Banyak kan? Ya. Yang anehnya kalau ada orang kalangan Ba'alawi gila, nggak waras, ya wali majdub. Dianggapnya wali majdub. Karena padahal wali majdub tidak bisa seorang itu jadi wali majdub baca kitab kalau tidak melalui sulukun mustaqim. Harus ada suluk mustaqim. Wali majdub itu satu tingkat menjadi wali kutub, tinggi derajatnya. Jadi nggak orang gila dari bayi dia gila, cacat, EQ-nya gede-gedenya dianggap wali, kan repot urusannya. Kalau orang ahwal, orang kayak kita bukan keturunan sadah, gila bener. Kalau yang keturunan Ba'alawi, majdub, wali, kan nggak bisa begitu. Itu namanya penipuan gitu. Selama masih banyak orang yang tidak menggunakan akal sehatnya, maka akan banyak pula orang yang tertipu dengan ilusi-ilusi seperti itu. Jadi semacam itu. Menariknya itu gini loh, Said Korek itu kan orang Aceh. Lah memang orang Aceh itu kan nggak pernah dijajah kolonial Belanda, jadi jiwanya itu merdeka banget, nggak inlander gitu loh. Iya itu. Kami bangsa Aceh itu selalu merasa mulia. Betul. Nggak akan mau kami direndahkan sama siapapun. Nggak bisa kami. Jadi, maka kalau ada orang Ba'alawi datang bikin raja di sana kena seka sama kami. Apa? Nggak ada. Kalau nggak ada ilmu nggak ada mulia bang di sini. Gitu. Di Aceh itu subhanallah ya, Allah kasih Aceh ini karunia yang besar ya. Ulama banyak di sana. Jadi kalau yang bawa-bawa nasab di sana, pulang pergi keluar dari Aceh, pergi ke Palembang, hiduplah di sana. Kalau Aceh nggak bisa. Kalau kamu nggak punya ilmu, terus pakai surban, nggak mudah orang Aceh. Orang setiap pakai surban dianggap kiai, nggak ada. Emang di Pulau Jawa kan? Kalau di Pulau Jawa banyak kayak gitu kan, asal pakai surban, beli di toko apa namanya, toko online apa toko baju gamis kan? Beli di condet. Pakai surban, udah udeng, bawa tasbih besar-besar, bikin majelis, jadi kiai udah. Itu. Maksud saya gini loh. Orang Aceh itu karena nggak pernah dijajah kolonialisme Belanda, itu benar-benar mewarisi jiwa Nusantara nenek moyang kita secara murni gitu.
tidak tergencet oleh tekanan-tekanan psikologis apapun. Ya. Ya, seharusnya memang Nusantara ini secara umum gitu, secara umum ini secara umum saja, bukan secara individu per individu, memang harus belajar bagaimana bermental seperti orang Aceh. Ya. Yang merdeka, Orang independen. Jawa harus belajar mental seperti orang Aceh. Orang Aceh harus belajar memelihara budaya seperti orang Jawa. Betul. Emang Kenapa? Kami di Aceh bekas keturunan raja, bekas kerajaan kami, sekarang sudah rata ada di tanah. Ini yang kita harus bangkitkan bangsa Aceh. Alhamdulillah, berkat persoalan nasab ini, kami bangsa Aceh kemarin sudah mulai mengumpulkan manuskrip. Ya, ini saya bahagia. Saya simak dalam satu berita di TikTok, ada tim apa yang melacak kertas tua, apa namanya? Manuskrip. Filologi. Saya mau mohon maaf, memang orang kolot kagak ngerti bahasa begitu. Ya, yang intinya Aceh sudah mulai bangkit ingin mengumpulkan manuskrip. Padahal kami punya kaya dengan manuskrip. Tapi kami takut menyebarkan manuskrip itu karena orang bisa ngambil manuskrip kami, terus dia memframing bahwa dia ini keturunan itu, sedangkan kami nggak pernah kayak gitu kan. Nah, maka orang Aceh itu kalau dibilang kamu kakek kamu Said dong, bukan, kami orang biasa karena malu kita ngaku Said, ya. Kapasitas kita berak masih di celana, lepot. Ya kan? Bahkan sekali berulama Aceh aja nggak pernah sibuk bilang kami keturunan Sada. Padahal kalau kita lacak dia punya sanad, hampir rata-rata kiai Aceh itu keturunan Sada. Aceh Serambi Mekah pertama kali masuk Islam melalui Aceh. Lihatlah kiai-kiai kami di Aceh itu hidungnya mancung semua rata-rata. Betul. Yang pesek jarak. Iya. Betul. Ini gak enak dengar orang Jawa. Tapi ini Indonesia. teman-teman, jangan dibawa ke hati ini. Jadi hanya soal keberanian.